Inilah dia, pindang tongkol tampak sederhana, tapi rasanya bikin lidah bersyukur dan hati tenang. Lucunya, makanan seenak ini sering kita beli jadi, padahal cara buatnya gampang banget. Tapi memang banyak yang belum tahu rahasianya. Jadi hari ini saya ajak kalian ikut dari awal, biar kita semua bilang, "Oh, ternyata cuma gitu doang bikinnya." Untuk mendapatkan tongkol terbaik, saya harus menempuh perjalanan yang nggak bisa dibilang dekat. Dari rumah, kita meluncur ke selatan Bali, ke pasar ikan Kedonganan. Perjalanan ini bukan sekedar cari ikan, tapi semacam ziarah kuliner demi sepiring pindang berkualitas. Lewat jalanan berliku, kadang macet, kadang panas, kadang tukang parkirnya galak, tapi semangat tetap nyala. Karena saya percaya, ikan enak itu harus dicari, bukan ditunggu di pinggir jalan. Kadang saya mikir, ini tongkol yang pilih saya, atau saya yang ditakdirkan buat tongkol ini. Tapi ya sudahlah, yang penting kita sampai. Dan akhirnya sampai juga. Mari kita masuk ke pasar. Disinilah para tongkol menanti takdirnya. Ada yang akan digoreng, dipanggang, dipepes, dan 1 kilo diantaranya akan saya ajak pindang bersama. Pilih yang matanya bening, badannya masih padat, dan aromanya masih laut banget, bukan aroma masa lalu. Nah, ini dia calon jodoh dapur hari ini. Setelah sampai rumah, kita siapkan bahan-bahannya. Gak banyak kok, ini dia daftar pemain utamanya. 1 kilogram tongkol segar, 2 jempol lengkuas diiris, sejempol jahe juga diiris, 6 lembar daun salam segar, bumbu halus ada 6 siung bawang putih, setengah sendok teh ketumbar, dan 1 sendok teh garam. Simpel kan? Gak ada bahan yang aneh-aneh, ini resep yang jujur dan bersahaja. Pertama-tama, bersihkan tongkolnya, buang isi perut dan insangnya, cuci bersih luar dalam kayak bersihin niat yang tulus. Ulek bumbu halus, kalau punya ulekan warisan, saatnya dipakai. Tapi kalau pakai blender, nggak apa-apa juga, yang penting niatnya sungguh-sungguh. Iris lengkuas dan jahe, kemudian panaskan kukusan sampai airnya mendidih, lalu matikan apinya sebentar, dan susun daun salam. Irisan lengkuas dan jahe di dasar kukusan, ini semacam alas spa buat si tongkol. Balur bumbu halus di seluruh badan ikan, berikan pijatan yang menjadi kenangan. Setelah itu saatnya dia masuk ke panci. Yuhui, tempat persemedian terakhir sebelum jadi lauk yang berkesan sudah disiapkan. Kemudian tutup panci pelan-pelan, biarkan bumbu uap dan waktu bekerja sama menciptakan rasa. Hidupkan lagi kompornya, kukus 20-25 menit, atau sampai aroma kelezatannya mulai bikin tetangga penasaran. Sekarang kita bisa menunggu. Biasanya menunggu itu bikin gelisah, tapi kalau yang ditunggu adalah tongkol jadi pindang, ya sabar aja. Karena akhir dari penantian ini pasti enak. Saat tutup panci dibuka, aroma pindang menyeruak tanpa izin, dan kita pun sadar penantian tadi tidak sia-sia. Nah, ini dia hasil akhirnya. Pindang tongkol kukus, harum, lembut, dan siap jadi bintang di piring nasi. Setelah agak dingin, pindangnya nggak langsung dimakan. Saya simpan dulu di kulkas buat stok lauk ke depannya. Karena hidup perlu rencana, termasuk rencana makan. Jadi ingat ya, pindang ini bukan cuma enak, tapi juga hemat tenaga. Sekali masak bisa dipakai untuk berhari-hari. Praktis, penuh rasa, dan nggak bikin drama. Gampang kan? Tapi jangan heran, banyak orang belum tahu kalau bikinnya semudah ini. Makanya saya bagikan resep ini supaya pindang tongkol nggak cuma jadi kenangan waktu kecil, tapi bisa jadi masakan andalan di rumah sendiri.